Kalau Kalimantan Timur kan memang industrinya adalah sawit. Yeah. Kita harus akui. Yeah. Nah, tetapi kami pun ada beberapa unggulannya di Kalimantan Timur yang saya sampaikan tadi. Ada sawit, ada karet, ada kopi, ada aren, ada lada. Ada. Kopi ini kalau boleh dikatakan satu komoditas yang sangat tren sekarang kalau dibilang kalangan anak muda ya. 10 tahun terakhir, Pak. Luar biasa. Lagi naik daun ini. Lagi naik daun. Tanpa kopi anak muda tidak ngumpul. Betul. Tanpa kopi anak muda malas kerja tugas, karena ketiduran nanti mengantuk. Itulah. Jadi tanpa kopi juga saya tidak bisa keliling Indonesia. Dan tanpa kopi kita tidak akan bertemu di sini. Betul sekali. Mari kita minum kopi. Minum kopi dulu. Tes dulu Pak, tes dulu. Ini Mika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru di luar sana, senang sekali kembali lagi di Son of Creative Studio dalam acara program Barista bareng Irsan tanpa Alim. Spesial sekali kali ini karena lagi-lagi kita tidak henti-henti yang mendatangkan guest podcast yang berkualitas yang akan mengupas semuanya tentang kopi sampai akar-akarnya. Kita beri sambutan yang meriah buat Pak Hamka. Pak Hamka ini adalah direktur dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Pak. Wow. Jauh-jauh menyeberang lautan ke sini untuk hadir di studio kita di SKS. 01-nya ini. 01. Luar biasa ini. Memang luar biasa ini program Barista ya. Gestarnya itu selalu berkualitas. Iya. Ya, luar biasa banget. Kita akan mengupas tuntas bagaimana sih kopi itu di negeri jiran, Borneo Island. Apa kabar Pak Hamka? Iya, baik-baik saja. Alhamdulillah bisa ketemu nih. Senang sekali ketemu dengan Pak Hamka hari ini. Siap. Bagaimana sehat, Pak? Iya, alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah. Jadi ini rasanya kita seperti kembali muda. Ini saya merasa muda kembali nih. Situasi seperti ini. Syukurlah Pak kalau kita jadi masih muda. Jamuan luar biasa nih. Kita berdiskusi, kita bercerita mungkin seputaran kopi ya luar biasa bagi kita nih. Apalagi ya, saya sampaikan bahwa saya dari sebenarnya asli Makassar juga. Cuma ya berdomisili sekarang di Samarinda. Jadi Pak Hamka ini lahir di Makassar. Kita tes dulu Pak Lim. Yes. Kita tes dulu ya. Saya tes dulu. Tes dulu. Bener nggak? Dari Makassar kan? Iya. Tes dulu tes. Coba Pak Hamka bahasa Makassar dulu. Enggak, jangan. Gimana? Kita bahasa Makassar juga dijawab sama dia. Begitu. Beberapa kalimat ya. Oke. Oke, tes dulu. Pak Hamka. Iya. Kamu lo baju-baju jadi? Iya, baju-baju ji. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saribata mal birukung asing ini. Jadi nakinnya asal Makassar. Toto pun asal Makassar ji semua. Jadi saya boleh dikatakan sudah meninggalkan Makassar ini di tahun 2004. Saya besar di Makassar. Sudah hampir 20 tahun ya? Sudah lebih, 19 tahun. Iya, sekitar itulah boleh dikatakan. Jadi dengan menggunakan bahasa, jadi kita di rumah saya itu di Samarinda. Kebetulan istri saya juga asli orang Bugis. Sinjai lagi. Si kampung nggak? Sinjai juga? Sinjai. Kalau Pak Dir, satu kampung. Makassar. Goa. Iya. Istri sama dengan Pak Irsan ini. Anda ganggu Takalar. Takalar ada juga goanya Pak. Iya, jadi Takalar, Goa, Makassar pokoknya. Jadi kalau keluarga kami itu ya Bugis Makassar. Ini bilang Bugis Makassar asli ya perpaduan dua suku besar Makassar dengan Bugis. Luar biasa orang Makassar. Jadi saya bangga ini. Ya. Karena orang Makassar bisa jadi direktur di Samarinda. Luar biasa. Wako. Wah. Terima kasih. Luar biasa. Baik, Pak Dir. Iya. Itu 20 tahun meninggalkan Makassar, akhirnya tiba di Kalimantan, tepatnya di Samarinda ya. Sekarang berdomisili di sana dan menjabat sebagai menjabat sebagai direktur di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Itu adalah sebuah prestasi kebanggaan kita orang Bugis Makassar. Dan kalau boleh tahu di Politeknik Samarinda sebutnya ya Pak Dir ya? Iya. Politeknik Samarinda itu di sana program studinya apa-apa saja Pak Dir? Iya. Boleh mungkin jelaskan ke buru-buru di luar sana, siapa tahu buru-buru di luar sana ada yang tertarik untuk lanjut kuliah kan di Politeknik Samarinda? Boleh, silakan Pak Dir. Jadi begini mungkin ya saya sebut
Saribata Birukung Asing. Jadi Iya, di Semangku. Politani Samarinda itu core-nya sebenarnya kalau kami di Politani adalah core-nya kehutanan sebenarnya awalnya. Oke, Oke. awalnya Jadi ya. Politani Samarinda itu berdiri merupakan bagian dari Universitas Mula Warman. Munawarman, Mulia. oke. Jadi sama seperti yang ada di Makassar sini, seperti Politeknik Negeri Ujung Pandang, Oke. itu kan kelahiran dibentuk dari Universitas Hasanuddin. Oh, Nah, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan Ya, itu adalah bagian juga dari pembentukan dari Universitas Hasanuddin. Oh, Kami di oke. Samarinda seperti itu. Jadi bagian tapi ada Iya. kucing lewat tadi Pak. Oh iya, Diri. iya, Siap, siap, iya. Dimaafkan. Iya. Bagus ini studio. Iya, ada Ah, kucingnya. ada kucingnya. Sedikit memang jadi kebun binatang kan. Tenaton di Kamen. Oh, Tenaton. Iya. Jadi Biasa. kami core-nya itu awalnya adalah kehutanan karena Kehutanan. memang pembentukan Politani Samarinda karena kan wilayah Kalimantan Timur itu kan kulturnya dulu hutan. Oke. Ya. Sehingga pemerintah khususnya di Universitas Mula Warman membentuk itu politeknik dengan core kehutanan. Nah, sejalan dengan waktu di tahun 2000 kan kehutanan itu kan sudah mulai menurun prospeknya. Industri kehutanan juga sudah mulai goyah karena apa ya? Sudah banyak kala itu penambahan hutan, terus sudah Illegal mulai logging ya, illegal sebenarnya. ya. Sudah mulai di apa ya dilakukan bagaimana supaya hutan juga dijaga. Nah, Iya. akhir dari situ pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2000 itu mulai berpikir bahwa jangan sektor kehutanan sekarang di Kalimantan Timur, bagaimana sektor perkebunan. Jadi kami pun Oke. di tahun 2000 itu membuka program studi baru perkebunan. Jadi sampai saat ini Politani Samarinda memiliki 3 program studi perkebunan. 3 program studi perkebunan. Perkebunan ya, dari dua Tapi kehutanan masih ada. masih ada. Jadi 5. kita tidak akan Masih pernah ada. mematikan Perkebunan ada juga. 3. Apa Iya. itu perkebunan? Jadi saya sebut bahwa 2 program studi kehutanan kami 2. ada. Itu adalah cikal bakalnya Politani yang tidak boleh kita matikan. Iya, karena awalnya dia awal, ya. awal. Iya, oke. Namanya sejarah tidak boleh dimatikan dong. Betul. Kehutanan. Terus kita memiliki 3 program studi perkebunan. Iya. 1 budidaya perkebunan, Oke. kemudian ada pengelolaan perkebunan, dan Perkebunan. yang terakhir adalah teknologi hasil perkebunan. Oh. Jadi kompleks kita ada dari budidayanya, ada manajemennya, dan ada pengolahannya. Ada pengolahannya Nah, untuk jadi pas perkebunan. perkebunan. Semua Wah. komoditi perkebunan. Iya. Termasuk Nah, kopi tentunya wah, Pak. tentunya. Nah, Iya. prospeknya bahwa di Kalimantan Timur itu kan ada beberapa tanaman perkebunan yang unggulan. Unggulan Kalimantan ya. Iya, termasuk salah satunya kopi. Oke. Oh, Kalimantan ada kopi, Ada Pak. kopi. Kopi apa itu Pak di Kalimantan? Ya, saya tahu di Pak. Kalimantan itu kelapa sawit, Pak. Iya, betul. Oh, betul ya. Yang paling banyak, jadi untuk sektor perkebunan yang paling banyak di Kalimantan Timur itu adalah sawit dengan ya. jumlah sekitar hampir 1 juta hektar. Itu yang pertama. 1 Yang juta. kedua tanaman karet. Tanaman karet. Oh, Karet. banyak juga sana. Oh, banyak karet juga ini. Di beberapa kabupaten itu, misalnya di Kabupaten Kutai Barat itu, ya infrastruktur untuk perkebunan adalah karet juga. Oke. Kopi juga. Tapi Kopi ada ya? kopi itu kan itu ibaratnya tanaman yang umumnya dibudidayakan oleh masyarakat lokal ya. masyarakat Misalnya, lokal. ya maksudnya masyarakat adat dulu. Kayak suku Dayak Suku gitu. Dayak, iya mulai mereka mulai Oh, itu. mereka yang menanam Iya, kopi? Iya, iya. Jadi, Jadi awalnya itu seperti Kalau itu. kita berpikir suku Dayak ini kan sudah turun temurun, sudah Iya, lama di iya, hutan. iya. Artinya mereka dari dulu sudah Iya. tahu budidaya kopi ya, Pak Dir ya. Iya. Mereka membudidayakan sendiri, mengolah sendiri, tanpa teknologi. minum sendiri. Iya, seperti Tanpa itu. teknologi. Iya. Cuma memang kan tidak banyak, Iya. banyak karena itu tadi bahwa prospek dan kondisi alam Kalimantan Timur khususnya itu kan tropical basah. Tropical basah. Tropical basah. Tropical basah itu kan lebih cenderung bahwa sering hujan. Sering oke. hujan, dan memang Tanpa musim, Pak ya. iya tanpa musim. Jadi hampir setiap sepanjang tahun Kalimantan Timur khususnya di tempat saya Samarinda itu hampir setiap hari hujan. Logis karena tropical basah. Tempat tidak banjir, Pak Dirta. Ini baru-baru kita kasihan di sini ya, nggak Bagus banjir. nih. Sering hujan di sana tapi tidak pernah banjir di Kalimantan kan. Iya, bukit, banyak bukit, Pak. Bukit, ya. Bukit.
Saya pikir sama, dimanapun kondisi dengan curah hujan yang tinggi, kondisi apalagi ya kalau kita berbicara Samarinda, posisinya kan itu ya setara dengan di bawah 0 derajat 0 meter di permukaan air. Jadi daerah Samarinda itu posisinya ya boleh dikatakan mirip-mirip lah dengan Makassar. Makassar, Kota Makassar ya? Ya. Tapi Bukit Raya itu di mana? Kalimantan Oh Timur, kan? iya. Jadi kalau dibilang bukan Bukit Raya, apalagi Bukit Soeharto. Oh enggak, karena ada satu Bukit Raya itu yang masuk sebagai Seven Summit-nya Indonesia. Beda ya sama Bukit Soeharto? Kita kalau di Samarinda itu yang paling dikenal Bukit Soeharto. Kalau di Kalimantan Timur khususnya ya, Kalimantan Timur. ya. Di Papua ada Bukit Jokowi. Oh iya. Bingung kan? Bingung Pak Ali. Tidak, dia pilihan politiknya kemarin beda. Kita berseberangan. Tidak ada mas politik. lewat Itu dulu ya. Tidak ada. Lewati dulu. Iya, buktinya kan sekarang sama-sama. Kita presiden kita tuh. Iya, sama. Tidak ada bersama. Tidak ada. Apapun pilihannya tetap sama. Iya. Ya, mas politik di sini, Pak. Iya. Nah, terkait dengan Pak Direktur ini kan, Iya. tiap tahun itu menghasilkan berapa lulusan mahasiswa? Iya. Prodi kami saat ini ada 10. Jadi kita 10 program studi. Ada kehutanan, ada perkebunan, ada teknologi geomatika, pemetaan, survei pemetaan. Kita juga punya pengelolaan lingkungan, termasuk teknologi rekayasa perangkat lunak atau manajemen informatika yang paling kita kenal. Jadi kami di tempat kami itu boleh dikatakan basicnya pertanian, tetapi kita juga sudah menuju digitalisasi. Iya kan lah, kebutuhan bos. Betul. Kebutuhan bahwa industri sekarang itu zamannya digitalisasi, pertanian harus mampu juga melibatkan, mengikut sertakan pengetahuan, keilmuan, teknologi informatika. Saya kira itu Pak, dia tanam di sana, dia pakai laptop menanam. Enggak maksudnya. Oh, bukan begitu ya? Iya. Tapi memanfaatkan teknologi, Iya, Pak. sekarang seperti itu. saya Ya, kira dia untuk membudidaya. Dia tanaman Iya. online, saya kira begitu. Ya, mengukur Oh, bukan kadar begitu pH ya, tanah Pak? apa ya? Iya, jadi pernah juga menjadi pertanyaan itu, kenapa pertanian ada teknologi rekayasa perangkat lunak, manajemen informatika, itu kan tidak sesuai. Nah, saya bilang, ini yang salah. Pertanian sekarang ini modernisasi pertanian itu harus menggunakan teknologi. Iya. Orang sekarang menyiram kan tinggal menggunakan HP, Iya, mengontrol pakai HP, Kontrol menggunakan by smartphone iya, ya. by smartphone. Mengontrol misalnya sekarang teknologi ya kita paling kecil, paling simple, hidroponik. Betul. Hidroponik itu kan sekarang di luar kita menggunakan smartphone, kita tekan-tekan saja, kita sudah mengetahui bagaimana kelembabannya itu Iya. Air di situ. daerahnya Iya, betul. hidroponik, Iya. terus kapan disiram, Betul. kapan pemupukan. Itu bisa lihat handphone ya. Ada Ada softwarenya handphone. sekarang ya. Ada. Wih, luar Dan- biasa. Dan dan itu itu- ada di programnya Iya. Pak. Jadi kita sekarang juga itu lagi membranding Politani Samarinda Smart Farming. Smart farming. Smart farming, Iya, oke. pertanian cerdas. Pertanian cerdas. cerdas. Ya. Pertanian cerdas, petaninya cerdas. Iya, Dengan amin. memanfaatkan teknologi Amin. tadi luar biasa. Nah, ini. Oke. Jadi branding kami bahwa Politani Samarinda itu adalah smart farming. Karena sekarang itu eranya memang penggunaan teknologi dalam bidang pertanian. Nah, inilah yang juga kita dengungkan dimanapun bahwa pertanian sekarang itu yang dulu mungkin orang berpikir pertanian itu basah-basah, kotor-kotor. Sekarang tidak. Mohon Iya. maaf, kita bisa menggunakan teknologi dari jarak jauh mengontrolnya. Betul. Dan ternyata luar biasa kan penghasilannya Iya, seseorang. Betul. Banyak sekarang anak muda itu menggunakan teknologi itu justru lebih hebat dari Iya. Cara-cara konvensional. Iya, konvensional. Ya, intinya jangan pernah malu menjadi Iya. petani ya, Pak Dir ya. Karena petani sekarang adalah sebuah profesi yang keren. Sangat. Karena didukung oleh teknologi Sangat. tadi. Sangat. Nah, inilah juga kita sampaikan kepada generasi muda bahwa jangan malu lah. Bahwa pertanian itu bukan sesuatu yang perlu kita hindari. Betul. Justru sekarang pertanian keren. Iya. Bro-bro di luar sana, jangan lupa pertanian semakin maju ya. Pak, mantap. mentan ini Pak kalau begini. Siap. kodenya. Oh iya. Oh, deh. Kodenya. Ya kan? Meningkat terus, naik level terus. Tapi tadi pertanyaan itu Pak belum dibayar. Apa itu? Itu tiap tahun
Iya. Jadi tahun itu iya, ada Jadi itu menyambung Pak, dibahas Iya. dulu akarnya. Oh begitu. Jadi kami biasa meluluskan sekitar 400 mahasiswa 400 sampai 500 tahun ya? Per wisuda ya? per wisuda. Per wisuda. Seperti itu. Itu berarti lulusan pertanian. Iya. Dan biasanya kan lulusan pertanian itu langsung masuk ke industri Pak. Nah, ya? oke. Dunia usaha, dunia industri. Boleh ceritakan ada alumni-alumni yang sudah sukses mungkin di Nah, ini boleh dong. menarik ini. Yang dia punya Jadi perkebunan sendiri, dia yang kelola sendiri, ada nggak? Salah satu mahasiswa atau begitu? Jadi menarik. Jadi kita kan ini Politani ini adalah perguruan tinggi vokasi. Ya. Sekarang lagi tren bahwa vokasi itu kan identik dengan kompetensi. Ya Yes. betul. Sekarang dunia pekerjaan itu kemana-mana dicari. Ya. Ya Anda punya kompetensi apa? betul. Kalau dibilang ijazah oke, tetapi apa yang Anda bisa kerja? Betul. Ya. Bukan ijazah yang menandakan Anda Betul mau bisa kerja. Tapi apa bukti kompetensi Anda? Kompetensi Anda, Ya. sepertilah barista itu. Nah, saya mengatakan seperti ini. Kami khususnya politeknik ya, khususnya politeknik itu sekarang sangat link and match dengan industri. Industri. Betul. Kami kalau dari segi program pembelajaran kami, teori kami itu 30% sampai 40%. Oke. 60 sampai 70% adalah praktek, Praktek dan di lapangan. prakteknya di lapangan dengan industri. Wih. Nah, Oke. sebagai contoh ini Iya. alumni kami. Iya. Alumni kami ini satu, ada alumni kami yang sudah jadi bupati di Kabupaten Tanah Timur. Jadi bupati, Itu, bro. ya boleh saya Alumni. katakan AMD, ahli media. Cuman satu gelar. Satu gelar. Apa Tapi Pak? Gelarnya? bupati, namanya Bapak Ibrahim Ali AMD. Itu lulusan pure AMD politeknik, itu ahli media. D3 Pak ya? D3. Diploma 3. Jadi bupati. Mungkin dia yang punya kelapa sawit Pak, 100 hektar. Jadi saya bilang politeknik itu kita tidak siap, tidak siap. perlu apa yang dibilang malu dengan gelar Betul. ahli media. Tapi Betul. Iya banyak orang yang minta maaf ini Pak, Iya. minta maaf. Iya. Artinya anak-anak kaum milenial ini banyak yang tidak begitu tertarik dengan pertanian begitu. iya, iya. Itulah tugas kita bersama Iya, sekarang betul. bagaimana mempromosikan bahwa profesi petani ini adalah profesi yang Iya. juga keren sama dengan profesi barista Betul. juga Pak. Iya, Barista tidak akan bisa mengolah kopi tanpa kopi-kopi yang terbaik dari Petani, petani. betul sekali. Betul. Nah, ini menyambung terkait dengan komoditi perkebunan yang ada di Iya. Kalimantan Timur khususnya Pak. Di sana kan banyak kelapa sawit dan karet ya. Iya. Nah, seperti apa sih potensi perkebunan kopi kira-kira di Kalimantan Timur ke depannya Pak? Iya. Dengan hadirnya salah satu Politani untuk terus mempromosikan Pak. Iya. Ini yang mungkin juga kita sampaikan di pemirsa sekalian bahwa karena memang di Kalimantan Timur khususnya wilayah Samarinda dan sekitarnya, di Kalimantan Timur kan memang industrinya adalah sawit. Iya. Kita harus akui. Iya. Iya. Nah, tetapi kami pun ada beberapa unggulannya di Kalimantan Timur yang saya sampaikan Iya, tadi, ada selain karet dan sawit, ada karet, ada kopi, ada aren, ada lada, Aren ada juga. ada. Tetapi kami Politani Samarinda kan kita ada mata kuliah. Oke. Mata kuliah perkebunan unggulan, salah satunya adalah kopi. Oh. Nah, sejalan dengan kopi ini kalau boleh dikatakan satu komoditas yang sangat tren sekarang kalau dibilang kalangan anak muda ya. Iya, iya. 10 tahun terakhir Pak. Saya luar biasa. Lagi naik daun ini. Lagi naik daun. Lagi naik daun. Tanpa kopi anak muda tidak ngumpul. Betul. Iya. Tanpa kopi anak muda malas kerja tugas Pak, karena ketiduran kita nanti mengantuk Iya. tuh. Itulah. Jadi Tanpa kopi juga Pak saya tidak bisa keliling Indonesia. nah, jadi Dan tanpa ini. kopi kita tidak akan bertemu di Nah, sini. itu Pak. Betul sekali Iya, iya, iya. Mari Betul kita sekali. minum kopi. Ya, minum kopi dulu. Tes dulu, Pak, tes dulu, ya. Yes. Ini Mika. Iya. Luar biasa minum. Karena kopi luar biasa. Pak minum Pak. Mas minum Mas ya. Iya. Jadi lanjut aja. Jadi kami di program studi perkebunan kami ada mata kuliah memang. Ada mata kuliah beberapa komoditas unggulan tadi, termasuk salah satunya kopi. Nah, harapan kami karena kan ini kan prospeknya besar ini. Apalagi memang lagi digandrungi. Iya. Siapapun orang di jam-jam sibuk pun mereka sangat rileks dengan minum kopi. Iya. Sangat rileks. Dan Betul. saya yakin semua orang sangat mendambakan dengan suasana santai mereka minum kopi. Iya. Nah,
kami ini juga berkeinginan bahwa walaupun memang core kami untuk perkebunan adalah sawit, Iya. tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa kopi ini akan menjadi besar. Iya. Ya. Karena hampir bukan dikata ya, hampir mungkin mayoritas anak muda itu penyenang kopi. Betul. Nah, kami pun berpikir, kenapa di program studi kami kita tidak mencantumkan satu capaian pembelajaran. Nah, kalau kami kan di perkebunan itu capaian pembelajaran menjadi supervisor, Iya. Ya. atau misalnya ahli pengolahan. Nah, dengan adanya kopi ini, kenapa tidak dicantumkan capaian pembelajaran sebagai barista? Barista. Iya, Karena seperti ini yang tuh- ini Pak ya, Politani Pangkep. Pangkep, ya. Ya kan dia udah ada program D4, belajarnya itu tentang perkebunan kopi ya. Nah, Belajar dari budidaya sampai ke sampai penyajian barista. penyajian. Nah, ini saya bilang prospek kopi ke depan di Kalimantan Timur, apalagi Kalimantan Timur kan ya sudah mendekati IKN ini. Ya. IKN Oh ini iya, ibu kota Nusantara prospek ya. itu berjuta orang akan hadir di IKN dan Iya. saya rasa Bagaimana menyambut mereka? Iya, sebagai iya, iya. penikmatnya nanti untuk pemersatu. Pemersatu. Iya. Iya, bergabung di dunia hitam. Oke, jadi kembali lagi. Jadi kami berpikir juga bahwa perlu capaian pembelajaran kami adalah bagaimana mahasiswa kami bisa juga menjadi barista. Betul. Karena Ini saya prospek- senang sekali prospek nih. ekonomi. Yang saya harus garis bawah ini Pak Dir, barista. Kira-kira saya sama Pak Irsan ini cocoknya ngajarnya itu di sana. Oh, dia lagi Pak Dir. Berarti ada Mas Ko deh Pak Dir. Kira-kira Saya cocok jadi dosen sangat di sana. cocok ya. Kira-kira Kalau cocok jadi wajah-wajah yang dosen. begini ya, bisa lagi. Mas Ko deh Pak Dir. Mantap. Ya, siapa tahu Pak Dir butuh ki dosen pembantu kan, siap. Iya. Dekat di 1,5 jam. Siap dia pindah domisili. Siap. Pak Dir. Iya. Kalau di Samarinda itu kan banyak juga ya coffee shop seperti di Makassar, seperti Control C ini. Iya. Itu kira-kira bagaimana peran pemerintah sendiri di sana terkait dengan pengembangan UMKM, kedai kopi, bagaimana peran pemerintah dalam mendukung program-program di di politeknik supaya orang tuh semakin banyak berwirausaha khususnya di industri kopi seperti apa tuh Pak? Jadi mungkin begini, saya hanya memberikan sebagai contoh saja bahwa di kampus kami pun Iya. mungkin tidak jauh, 100 meter dari pintu masuk Politani Samarinda, ada kafe. Oke. Ada kafe. Di 100 meter dari gerbang. Gerbang. Oke. Nah, itu ada kafe. Artinya bahwa kopi ini sangat menjanjikan ke depannya. Nah, inilah yang mungkin kita harapkan pemerintah daerah Kalimantan Timur untuk mensupport Iya. berdirinya industri-industri UKM. Iya. Bukan cuma dalam segi produk, tapi industrinya, Betul. termasuk ya ini komersialisasi, apalagi kafe-kafe. Kafe-kafe. Masyarakat. Banyak kafe tadi? Banyak. Kafe-kafe baru. Karena memang sudah zamannya saya kayaknya lebih menyukai kafe. Saya terakhir ke Samarinda tahun berapa sertifikasi? 2018 Enggak, 2000. Saya di Cina itu waktu itu, Iya. Pak. Bapak ke sana itu 2017. 2000. Enggak, 2020. Saya ke 2020, sorry, kapan 2017? 19, sorry, 19. Iya, 19 terakhir. Bapak sendiri suka ngopi berarti dong di sana? Ya, alhamdulillah. Jadi kalau dibilang kopi kan setiap hari saya itu pagi-pagi tuh Harus ngopi. harus ngopi. Ada ya, sudah karakter orang Makassar, orang timur ya. Ah, Kopi susu, kopi hitam. Jadi saya itu kopi hitam sebenarnya. Kopi hitam. Tanpa gula, Pagi. Pak Dit. Ada sedikit gula. Oh, Karena sedikit gula. kalau apa ya? Kalau tidak ada gula juga tidak terasa juga itu rasanya pahitnya Iya, tapi iya, kan iya. butuh sedikit pemanis lah. Betul, seperti hidup ini ya. Kalau dari pemanisnya enggak seru juga. Masa pahit terus hidup tak Siap, Dir? siap. Iya, iya. Iya. Harusnya memang di sana ada apa ya Kanda ya? Mini bar untuk buat minuman Iya. kopi. Bagaimana rencana di kampus ke depan? Apakah mau di buka kampus lah, bikinlah kafe? Di sana Saya ada malah workshop begini. untuk ya bagaimana pengolahan biji kopi itu. Mahasiswa kan sebenarnya sudah kita ajari proses bagaimana mereka mengolah kopi Iya. dari bahan mentah Iya. terus menjadi bahan jadinya kopi. Jadi minuman. Menjadi minuman. Nah, tinggal memang ini harus didorong. Ada yang ngajar.
Kalau Bro bilang memang. Serius Kak. Iya, senang Pak sekali. Ali Saya sudah senang siap sekali. ini. Sudah Senang siap sekali dia, saya Pak. mengajar Iya, mahasiswa. iya. Karena senang sekali. Kenapa? saya. Mahasiswa atau mahasiswa berjalan Pak. Beda itu. Oh, Iya. gitu. Kalau beliau yang hadir keluar laki-lakinya, Belum laki-lakinya. perempuan yang banyak, mahasiswa yang banyak. Yang saya takutkan Pak Dir, Iya. nanti ada Bunda di Makassar, ada Mama di NRE kan, Oh. ada Umi di Samarinda, bahaya tuh Pak. Bahaya tuh Pak Dir kalau begitu tuh. Tapi saya di Citaruwa tetap satu. Itu kita Satu di Samarinda, Ah. satu di Makassar, satu di manapun. Satu. Iya. Teman-teman, tidak semua yang dikatakan itu jujur. Karena ini TV rusak ya. Iya. Jadi kita ini Pak Dir kopi apa kita suka? Arabica, Robusta, Liberica atau Excelsa? Jadi yang saya minum itu pagi-pagi biasanya ya kita pakai Robusta. Oh, wih, Mantap. Tapi kan Berarti strong ini Pak Dir. Strong, Pekerja keras. Sistemnya memang kopi robusta. perlu kalau pagi-pagi kan memang harus kita harus Oh, strong. iya tahu Pak Dir. Harus. Pak Dir. Wajib itu kan. Jadi Jangan nginap terus di sini. jadi buru-buru pilot. Terus yang dikatakan itu jujur ya. Iya. Dari TV rusak. Silakan. Ini TV rusak. TV rusak. Tapi ada jujurnya sedikit. Memang. Jadi begini. Pak Kinta kendaraan sekarang. Aduh. Tapi di sana banyak orang bagus dia. Di Kalimantan Timur. Ya, Ya, kebetulan saya adalah salah satu penasehat kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur. KKSS. KKSS ya. KKSS. KKSS. Iya, kerukunan keluarga Sulawesi Dan Selatan. kuat memang di sana dia. Sangat. Itu disegani juga di sana orang. Jadi kalau dihitung proporsi jumlah Iya. Sulawesi Selatan di Kalimantan Timur itu sekitar 33% sampai 34%. Banyak sekali, besar, Iya. besar. Sementara memang kita memang kelompok kedua ya. Yang pertama adalah suku Jawa. Jawa, iya. Jawa. Suku Jawa. Nah, ini juga yang kadang kalau misalnya dalam suksesi pemilihan gubernur, Iya. pemilihan bupati, wali kota, kalau tidak disanding orang KKSS, orang Sulawesi Selatan, Susah juga Pak. Susah juga. karena kan Susah itu juga. 33% ini, Pak. 3%. Iya, betul. Nah, Ini lumayan alhamdulillah. itu, Pak. Alhamdulillah hampir sebagian besar ya maksudnya pemimpin-pemimpin di Kalimantan Timur itu rata-rata keturunan orang Sulawesi Selatan. Dari bupatinya, wali kotanya, DPR-nya, termasuk juga sempat Pengusaha-pengusaha juga di sana deh. Oh iya, luar biasa lagi Pengusaha pengusahanya. tambang. Tambang. Oh, Nih, iya. yang mana Tambang. besar itu Pak? Tambang atau sawit? Kalau dilihat luasannya, kalau di luasan kan sawit kan. Sawit luasannya. Tapi cuannya tambang itu kan iya. tambang deh. Tambang. Cuma kan ya tambang kan itu kan sesuatu yang tidak terbarukan. Jadi Betul. cepat dia boleh dikatakan sinampel busuk mie. Iya, betul. Nah, sementara Kalau sawit kan continue terus. Continue. Pak Dir, Iya. ada sedikit nih. Apa ya? Keresahan sebenarnya sih. Ini kan bagaimana Pak Dir itu menanggapi terkait dengan informasi-informasi bahwa sawit itu merusak lingkungan. Itu saya pernah dengar seperti itu. Iya. Jadi memang apa ya? Ini kontroversi juga. Di satu sisi bahwa kita memang perlu menjaga lingkungan. Iya. Banyak. Kalau saya kan ini perkebunan. Iya. Saya orang perkebunan lah. Ilmu saya perkebunan. Jadi sekarang itu kampanye hitamnya Black Campaign-nya itu bahwa sawit itu perusak hutan. Kampanyenya. Iya, Perusak perusak lingkungan. Perusak hutan. Perusak Baru-baru hutan. dunia. Karena kan kalau membuka lahan sawit kan harus Ya, merusak hutan. Nah, Itu maksudnya di situ iya. mungkin, Pak ya. Padahal kan sebenarnya tidak seperti itu. Nah, seperti itu Pak Dir. Iya. Kenapa di Black Campaign-nya tinggi ini? Karena harga minyak sawit itu Iya. lebih murah daripada harga minyak lain. Di Eropa itu minyak, misalnya minyak bunga matahari digunakan, kaya lagi. Kayaknya lagi. Sementara Sawit murah. sawit murah. Sawit murah deh. Kalau kita bandingkan, Iya. minyak di Amerika minyak kedelai. Ya. Kalau dilihat dari jumlah, Betul. berapa hektar harus bisa menghasil baru bisa dapat baru- minyak. Ya, Saya baru pikir bisa minyak makan. goreng itu dari sawit, ternyata banyak nih Pak Dir. Banyak. Jadi Banyak kan. sebenarnya Black Campaign ini adalah persaingan perdagangan internasional. Ini berarti ada
ada program studi teknologi pangan di kampus. Iya. Pak? Jadi ini ada satu yang baru kita apa ya? Sudah dapat program studi baru lah ceritanya, tapi belum ada izinnya. Siapa tahu bisa Diploma nanti 4 atau sarjana terapan kami ini adalah teknologi rekayasa pangan. rekayasa pangan. Itu siapa tahu nanti bisa Pak Dir, dia bisa meneliti apakah kopi itu bisa menghasilkan minyak juga yang kayak bunga matahari apa kedelai. Iya. Siapa tahu pun. Dan memang ada Ya memang kelebihannya ada itu, kan kami, tapi kan tidak sebanyak. Tidak sebanyak itu nih. Iya. Saya rasa semua yang biji-biji Iya, ada kan kelebihannya. kalau kita merosting itu kan Iya. keluar itu sebenarnya. Iya, betul. Aromaterapinya, minyaknya juga, tapi kalau dalam jumlah yang tidak sebesar dengan yang lain, misalnya kacang-kacang yang Tapi lain. ini sedikit kembali ke Iya. ini Pak Dir. Ini kan kita tadinya lahir besar di Makassar, Dik. Iya. Saya tak mungkin saya oleh teman-teman SD, teman-teman SMP, SMA, Iya, iya. Coba di SD Iya. mana? Let cinta. Ya, Sarai Batangku Ngaseng. Iya, Saya ini SD-nya di Mamajan 2. Mama Mamajan 2, di Mamajan 2. Terus SMP saya itu di SMP 3, Bajigau. Sini dekat. Bapak Iya. orang ini. Ya, Mama Jan di sini. Iya, iya. Ya. Terus SMA saya itu SMA 8. Oh, di belakang sini. Jadi kalau dibilang lingkungan Di besar sini, saya, remaja Bang. saya, SMA saya di sini. Di Bajigau. Iya, di Bajigau. Dekat-dekat sini itu Pak bergaulnya Pak Dir. wilayah. Iya. Kalau dibilang orang sekarang biasa kalau miung tuh dulu tuh wilayahnya. Iya. Iya. Kampus alma mater Pak. Alma mater saya di Universitas Hasanuddin. Teknologi S1-nya. Iya, teknologi hasil pertanian. Pertanian. Ya, jurusan teknologi pertanian. Pertanian saya kira di mana sih? Kampusnya Kampusnya di Tamalandrea. Tamalandrea jadi. Itu bukan yang di Jalan Malino? di Malino, itu kan fakultas teknik. Oh, teknik. Jadi semua teknik seperti Baru itu. itu deh. Oh iya. Iya. Kenapa bisa tiba-tiba jadi dosen tuh Pak? Cerita sedikit dong. Gimana ceritanya? Ya gimana ya? Atau jadi direktur bagaimana? Backgroundnya apa sih kemarin? Iya, jadi ini mungkin ya sebagai juga mungkin Ambil bisa dengar. menginspirasi teman-teman, Ya, adik-adik sekalian. Jadi saya 2000 itu lulus di Unhas. Saya angkatan 94. 2000. SMA. Iya, masuk di Masuk Unhas itu Unhas 94. 94. Oke, lulus 6 tahun tahun, 6 tahun Dik. Iya. lulus Ya, tahun 2000. 2000. Berarti saya pakai domet. Dia masih 98. Iya, salah satunya penggeraknya. Oh, iya. Jadi Karena saya pertama kali dia di Makassar kan. 5 tahun 9 bulan. 5 tahun 9 bulan selesai. Jadi tahun 2000 sampai 2004 Iya. saya masih ada di kampus. Iya. Saya lebih banyak itu di salah satu UKM di Unhas. UKM Search and Rescue. SAR Unhas. Jadi saya banyak di Gembleng itu di Woi, Bapak ini sosial ternyata. ya, Aktivis lingkungan. aktivis kemanusiaan. Aktivis kemanusiaan. Maksudnya begitu. Jadi Kalau ada di situ, bencana. Ya, kalau ada bencana, bencana, iya, saya iya. lebih banyak Berorganisasi ya. berorganisasi di SAR Iya. Unhas. Alhamdulillah inilah yang membentuk karakter saya juga. Memang betul. Terus di tahun 2004, karena saya lihat prospek ya, kita harus melihat bahwa Betul, potensi dan dan kesempatan, Iya, peluang untuk Betul. bekerja. Di Makassar tahun itu kan Iya. boleh katakan semuanya itu numpuk di sini. Iya. Perguruan tinggi itu ada semua di Makassar. Iya betul. Ditambah dari setiap tahun lulusan yang Iya. boleh dikatakan ribuan ngumpul Iya. juga di Makassar Betul. sehingga mau tidak mau kita harus berpikir ke depan kalau di sini mungkin peluang kita kecil. Ya akhirnya saya berpindah lah ke Samarinda di tahun 2000. Merantau Pak sana. Merantau di sana ya boleh dikatakan karena saya memiliki keterampilan rescue. Iya. Saya mendaftar di beberapa Kita tambang. tahu itu rescue tuh. Iya. Tim penyelamat. Ya, kamu minjau. Anda kan Jadi saya berpikir Di tambang dulu Pak, sempat di Iya. tambang. Saya lari. Pernah mendaftar di tambang. Saya pernah mendaftar di Iya. beberapa perusahaan tambang, tapi ya itulah.
mungkin karena bukan nasib ya. Iya betul. Bukan feng shui ta, Pak. Bukan Iya, Nggak cocok kerja di minyak. Kita yang kamar minyak. Jadi alhamdulillah saya bergabung. Jadi saya masuk di 2004 itu ketemu sama ya orang Sulawesi Selatan. Jadi itulah enaknya kita Betul. ketika kita di Kampung rantau di kampung orang ketemu suku kita, Sekampung. saudara kita, sekampung kita dan mereka persatuan kita itu di Persaudaraannya tempat itu kuat. persaudaraan sangat kuat, Betul. saling membantu. Nah itulah yang membuat saya punya akses ya kemana-mana. Di sana ketemu orang-orang Sulawesi Selatan, diberi kesempatan, akhirnya ya saya sempat menjadi staf DPD MPR. DPD ya. DPD MPR, DPD MPR. Anggota DPD ya. Iya. Jadi saya jadi staf DPD. Kemudian di tahun 2005 saya berhenti jadi 1 tahun sempat di Samarinda. Iya. Kebetulan saya menikah di tahun 2005, istri juga dosen. Menikah Dosen di Universitas Mula Warman. Samarinda di sana. Iya. Di sana. Menikah di sini. Oh, Karena kembali di sini? istri kan orang Sinjai. Orang Sinjai. Jadi pasti Kembali ke sini? Kembali ke sini dulu. Lebih pintar anu lah ya. Oh, lebih penting nampaknya. Oh, luar biasa. Kembali. 2005 istri kan juga kala itu penerimaan dosen masih S1. Iya. Jadi harus meningkatkan karir lanjut Iya. di UGM, diterima di UGM. Kebetulan istri hamil kala itu, saya juga melihat bahwa kasihan kalau istri ini Betul. kondisi hamil sekolah. Iya. Iya. Akhirnya saya resign dari DPD. Ih, Resign ikuti istri sampai Mendampingi. 2002. Iya, mendampingi Masya sampai Allah. 2000. ini dia dibilang kan suami setia. Ini inspirasi. Inspirasi. Iya, bro. ya memang Ya. kita harus berpikir bahwa rezeki itu ya salah satunya dari istri. Dari istri. Jadi banyak istri, banyak rezeki, Nah, Pak. ini Ini betul. Bro, jangan kau dengar gini, jangan kau ini. TV rusak. Jangan di TV rusak. Ini asli TV rusak. Menyumbang nggak, Bro? Menyumbang nggak? Lanjut Pak Direk. Lanjut Terus, Pak. Kak. Ya. Jadi saya Lanjut terus. Lanjut ingatkan nenek. TV rusak sempat ya TV rusak. TV rusak. Oke. Ini istrinya Pak Direk mau dibahas Iya, ya. iya. Bukan Jadi istri-istrinya ini. 2007 selesai. Kembali ketemu lagi. Iya. Boleh dikatakan anggota DPD MPR itu, beliau mencalonkan diri jadi wakil gubernur. Waktu itu. Waktu itu berpasangan dengan orang Sulawesi Selatan juga sama-sama orang Sulawesi. Jadi saya sebut saja namanya Bapak Luther Kombong, ketua KKSS Kalimantan Timur. Toraja dong marganya. Toraja. Nah, kan? Dan memang Namanya ya. boleh dikatakan salah satu Kesak nanti. pengusaha Iya. sukses Kalimantan Timur. Betul. Beliau, zamannya beliau itu dia memiliki 50.000 hektar sawit. 50.000 hektar. Sendiri. Sendiri. Tapi saya potong, Pak. Deh, satu Nah, topo, kalau- satu topo ya itu Kalau kan. udah dengar di podcast tak, Bro? Kalau Iya. udah dengar podcast tak, mau disebut namanya, udah langsung udah sponsorin, Bro. Mudah-mudahan jangan dengar kipak nah ini. Ya, ya. Oke, lanjut, Pak. Saya lanjut jadi kembali saya 2007 ketemu sama beliau, saya langsung, Hamka, bantu saya mau masuk wakil gubernur ini. Wih, Ya dari situ dibantu iya, jadi tim tim sukses tim mikir. sukses ya, Tim maksudnya itu Pak. sukses. Tapi ya memang bukan nasib ya. Beliau tidak terpilih menjadi wakil gubernur. Tidak terpilih. Setelah itu ada pembukaan dosen di Politani Samarinda Iya. tahun 2008. 2008. Kala itu saya masih bekerja sama beliau. Saya masih bekerja. Daftarlah kita di situ. Saya daftar di Politani Samarinda 2008. Singkat cerita, saya jadi PNS. Tentunya kan saya sudah meninggalkan namanya dunia politik, Iya. politik praktis kan, Iya, betul. yang namanya Iya. seperti itu. Masuk 2008 CPNS, Ya. 2010 PNS. PNS. Nah, 2010 saya sekolah lanjut karena saya masih S1. Syaratnya dosen itu harus Dosen S2. S2. Iya. Jadi saya mendaftar, saya dapat program namanya double degree. Double degree. Dua kampus. Wih. Jadi saya mendaftar di Brawijaya Iya. dan saya mendaftar di Thailand. Jadi saya dua. Saya kuliah di Thailand dan kuliah di Brawijaya. Jadi Jadi dua balik gelar. itu. Tentunya maksudnya satu bukan tahun kayak saya pulang di balik ke Menjo Brawijaya Mary Bangkok, untuk teori. Mary Brawijaya. Nah, 1 tahun Oh. di Thailand. Ih, bisa bahasa Thailand ini, Coba, Pak. Iya, coba iya, sedikit satu- sedikit tes dulu. tes dulu lah. Tadi itu.
Tadi itu saya tes itu semester pertama bahasa Kaili. Ya. Aduh, sekarang kasih dulu sedikit pokoknya. Ya, bahasa Thailand. tahu. Sawadika. Iya. Ya. Nah, terus Di 2010. Jadi 2010 saya sekolah Brawijaya masuk. Terus 1 tahunnya di Thailand. Jadi double degree. Iya. Nah, saya selesaikan di Thailand itu di tahun 2012. Tapi detailnya Jadi titel saya di Thailand itu MSc, MSY. MSc, Master of Science. Oh, Science. Master of Science. Terus Oke. saya harus juga menyelesaikan di Brawijaya, Malang itu Pak. di Malang. Ah. Nah, Eh, pulang saya banyak di kita tadi Pak Dirudi di belakang. ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia Apa ya, bilang. bodoh Iya. ya, adanya, Iya. tapi anu ah. Lah, Iya, habis itu. ah, Kita Dah ada kan dari saya misal sama kan dari Moskwa Tapi kan- dulu. ya lanjut jadi pulang dari Thailand 2012. Tahun 2013 saya menyelesaikan di Brawijaya dengan mendapat gelar Magister Pertanian. Magister pertanian. Jadi boleh dihitung Magister pertanian. ya dalam 2 tahun Ya. dapat 2 gelar. Masya Allah, Masya luar Ah, biasa. itu Itu lah inspirasi tujuan. sekali nih ya, bro-bro ya. Nah. Oke, jadi tahun dapat dua bro-bro gelar. di luar sana itulah sepenggal kisah perjalanan Pak Direktur, Pak Hamka sampai menjadi direktur dan sekarang lagi fokus bagaimana mengembangkan Iya. komoditi perkebunan ini, salah satunya adalah kopi di Politani Negeri Samarinda. Sawit berapa hektar di sana? Sawit itu sekitar hampir 1 juta hektar. 1 juta Ya, hektar, sekitar nah, berarti kan 900-an. kopi bisa hadir 1 juta hektar, terutama mungkin kopi-kopi kayak Liberica yang bisa ditanam di ketinggian rendah kan, Robusta seperti itu. Jadi Saya pikir maksudnya Pak Irsan ini di sampingnya sawit ada kopi begitu. iya Pak. Oh, begitu ini. Pokoknya apapun kopi Pak. Ah, maksudnya itu mah ditumpangkan. Dipangsai. Ditumpangkan. Ditumpangkan Pak, karena banyak lahan Pak. Ah, Yang mana banyak sawitnya? Di Topoya. Orang Topoya juga ini, Pak. Ada Topoya yang sedikit. Hah? Ada. Oke baik Pak Dir ya, kita sudah sampai di penghujung acara ya. Tidak terasa hampir 1 jam kita Pak Alim. Betul. Iya. Mungkin Masa kan, Pak? serius. Ini ada luar biasa ini. ya. Baru 5 menit. Iya. Enggak. Bayangkan, Pak, dari kode dulu. yang belum KFC ya dingin ya. Iya, iya. Closing statement dulu. Closing statement. Yang kata-kata Untuk motivasi dan bro-bro di inspirasi. luar sana, karena banyak mahasiswa bro, bayangkan tuh 1.000 lebih mahasiswa subscribe. Nah, Luar biasa. Bisa di-subscribe lah. subscribe mahasiswa semua ada. Masuk udah subscribe. Saya titip lah seperti direktur yang butuh dosen pembantu yang bisa ngajarkan bagaimana sih meracik kopi yang bagus ya kesan Iya, asik iya. aja ya. Iya. Silakan Pak, closing statement untuk bro-bro di luar sana Pak. Iya. Jadi pemirsa sekalian, jadi ini mungkin sebagai closing statement bahwa kita harus yakin hari esok itu gelap, tapi kita bisa merencanakannya. Hari esok gelap, tapi kita bisa merencanakan. Memang takdir itu selalu kita akan dapat sebenarnya ketika kita mengetahui bahwa potensi itu ada. Saya terkadang berpikiran bahwa semua manusia itu memiliki satu cita-cita yang besar. Jangan lupa ada Tuhan yang akan selalu membantu kita dengan catatan bahwa kita harus selalu berdoa. Betul. Ada usaha, ada doa. Ya. Kuncinya dan satu lagi kejujuran. Karena kejujuran ini adalah bagian dari komunitas kita untuk dipercaya di masyarakat. Betul. Jadi inilah yang saya gunakan. Ada doa, ada usaha, dan satu kejujuran yang harus kita bawa dalam. Berarti hablum minannas dan hablum Hablum. minallah. Luar biasa. Terima kasih Pak Dirut. Sekali lagi terima kasih sudah menyeberang lautan main ke studio kami Siap. Pak Dir. Terima Semoga kasih. apa yang kita bincang-bincangkan kali ini itu bernilai manfaat untuk teman-teman di luar sana, bisa menginspirasi dan semakin banyak pelaku-pelaku di industri kopi. Amin, Sekali lagi amin, selamat. amin. Terima kasih. Terima nih. kasih, Pak. Iya. Terima kasih Terima banyak. kasih, Pak. Jangan lupa Iya. undang saya ke Samarinda, Pak. Siap. Siap, siap. Iya. Ini saya mau kasih oleh-oleh nih. Kopi. Sama Deh. kok ada? Akan tenang Oh, Pak. alhamdulillah. Itu. Banyak oleh-oleh nih Pak Dir. Satu juga saya gula aren Apa, Bro? bisa Iya, dicampur. kasih, Bro. Ini gula aren sedang bisa dicampur kopi. Pak Dir bisa dicampur Wah. juga pisang goreng. Hebat dah. Ayo lagi. Ayo lagi. Nah, Ya. kasih lihat dulu. Nah, Ah. ini. Ini. Baju mana bro? Baju, Baju. baju, baju. Aduh, luar biasa, masya Allah. Mana kan dah? Ada. Nah, ini baju dulu bro. Baju nih. Baju dulu toh. Jadi ini Pak Dir,
Di spesial gini Pak Dir. Adventure in life is good, but consistency in beverage even better. Oh, Petualangan dalam hidup itu penting, penting. Ya. tapi menjaga konsistensi Itu lebih dalam bagus. Membuat minuman. secangkir minuman, segelas minuman jauh lebih penting. Seperti itu dari Kopi Edukasi, Pak. Wih, Ya. mantap Seperti ini. itu. Keren, Buku-buku keren. tahu, buku tahu? Ada nama itu tahu dalam buku, Pak Dir. Wih, Modul penyanggaran kopi biji. Penyangrai. Ya. luar biasa nih. Iya, Gula-gula. ini kan anu. Mana ini? Foto dulu bagus, Dik. Ya. Dipegang saya, Pak Dir. Kita foto nih, berdiri tahu. Oh ya. Sudah nih, sudah nih. Enggak. Tidur kan.